sehat semuanya? Nah itu yang penting itu. Berapa tahun tadi? 30 tahun lebih. Ini kesempatan. Terima kasih untuk Al Furqon yang udah undang. Tanpa Al Furqon rasanya nggak mungkin hari ini kita ketemu. Lalu juga Mas Astro yang udah berjibaku nih untuk mengajak. Ini cerita lama, tapi rasanya kok masih begitu-begitu. Tapi ini bukan kabar buruk buat kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita, supaya kita bisa lebih manusiawi lagi dalam melayani orang lain. Deru ambulan memasuki pelataran rumah sakit yang putih berkilau. Di dalam ambulan tersebut tergolek sosok tubuh gemuk bergelimang perhiasan. Nyonya Kaya pingsan mendengar kabar putranya kecelakaan. Dan para medis berdatangan kerja cepat, lalu langsung membawa korban menuju ruang periksa. Tanpa basa-basi ini mungkin sudah terbiasa. Tak lama berselang super helicak datang, masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban, dijawab dengan jerit kesakitan. dan menyarankan Bayar ongkos pengobatan. Hai sungguh sayang korban tak bawa. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan bapak tunggu dibuka. hei modaraku, hei modaraku. Jerit si pasien merasa kesakitan. Hei modaraku, hei modaraku. Jerit si pasien merasa diremehkan. Berselang super helicak datang, masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban, dijawab dengan jerit kesakitan.
Suster cantik ngotot, lalu melotot dan berkata, silakan Bapak, tunggu dibuka. hai moderaku, hai moderaku. Jadi si pasien merasa kesakitan. Hai moderaku, hai moderaku. Jadi si pasien merasa diremehkan. Hai moderaku, hai moderaku. Jadi si pasien merasa kesakitan. Hai moderaku, hai moderaku. Jadi si pasien merasa diremehkan. Alhamdulillah. Aplaus dulu dong buat Ki Ageng Ganjur. Iya. Tepuk tangan untuk Ki Ageng Ganjur. Masya Allah. Oke, kita ngaji dulu ya sebentar ya. Kita tidak boleh memandang manusia itu dari hartanya. Betul? Jangan mentang-mentang anak OI terus disepelekan. Tidak boleh. Betul? Karena anak OI bisa sholawat, bisa ngaji. Alhamdulillah. Nah ini. Memangnya kenapa anak OI Pak Kiai? Ya, kita tidak boleh memandang sebelah mata seseorang dari pakaiannya Bang Iwan. Oh. Nah, betul? Hanya gara-gara pakaian robek-robek terus kita anggap dia tidak baik. Belum tentu. Hatinya bisa jadi lebih baik daripada yang pakai sorban dan pakai jaket. Betul? Nah, itu. Demikian juga ini. Ya. Jangan mentang-mentang pakai mobil mewah, masuk rumah sakit langsung dilayani. Oh. Padahal mobilnya mobil kreditan. Atau mobil kantor. Mobil kantor. Jangan mentang-mentang tukang bensin naik helicak, padahal duitnya cash tukang bensin bisa bayar. Kalau dalilnya mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala siyabikum walakinnallaha yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak melihat seseorang dari pakaiannya dan penampilannya. Yang dilihat adalah hatinya dan kelakuannya. Betul? Biar pakaian bagus, pakai dasi, pakai jaket, kalau hasil korupsi nggak ada gunanya. Kita memandang seseorang dari segi perbuatannya dan amalnya. Alhamdulillah. Sudah paham? Oke, ngaji kita yang kedua kali ini adalah soal dosa. Ada doa pengobral dosa yang dia lantunkan setiap malam untuk berjibaku menahan hidup. Kita akan bahas bagaimana Islam memandang kesejahteraan. Kita simak bagaimana kesejahteraan dalam Islam. Kalau ada orang yang bertahan hidup dengan cara menjual diri, itu hukumnya bagaimana? Inilah kita simak satu ayat kauniyah. Doa pengobral dosa. Untuk saudara-saudara kita yang sementara waktu masih ada di jalanan, sudut dekat gerbong yang tak terpakai, perempuan bermake up tebal dengan rokok di tangan menunggu tamunya datang. Terpisah dari ramai, berteman nyamuk nakal dan segumpal harapan. Kapankah datang tuan berkantong tebal? Habis
berbatang-batang, uang belum datang, dalam hati datang menjadi bimbang. Apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rezeki. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba. Kabulkanlah Tuhan, kabulkanlah Tuhan. Terpisah dari ramai, berteman nyamuk nakal, dan segumpal harapan kapankah datang Tuhan berkantong tebal. Habis berbatang-batang, uang belum datang, dalam hati datang menjadi bimbang. Apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rezeki. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba. Kabulkanlah Tuhan, kabulkanlah Tuhan. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Pak, airnya Pak. Kalau di Jakarta Mas, keringetan panas-panas gini bayar 300.000 sauna. Kalau di sini gratis. Air dulu ya. Ah, itu airnya Pak. Agak kenceng Pak, supaya sampai sini. Wah, Masya Allah. Jadi Pak Yai kembali ke lagu tadi. Itu memang bisa ya kita berdoa. Begini Bang Iwan. Ya, coba. Dimanapun perzinahan, prostitusi tidak ditolerir dalam Islam. Betul? Islam tidak setuju adanya pelacuran, tidak setuju adanya perzinahan. Betul? Tetapi mempertahankan hidup, itu Bang Iwan, itu namanya keadaan darurat. Kalau ada pelacur, gara-gara dia bertahan hidup, gara-gara dia ingin nyekolahkan anaknya nggak punya biaya,
Ini yang dosa adalah orang kaya yang tidak mau sedekah dan tidak mau beramal. Betul? Karena membiarkan sahabatnya terlunta-lunta, saudaranya terlunta-lunta sampai jual harga diri. Kita tidak setuju pelacuran, tetapi kita tidak setuju penghinaan terhadap kemanusiaan. Cara menghilangkan pelacuran yang paling gampang adalah menciptakan kesejahteraan. Betul? Menciptakan kemakmuran. Betul? Tidak dengan merusak ataupun menyakiti sesama manusia. Nabi pernah mengingatkan kita, kadal fakru ayakunal kufro. Kemiskinan bisa mendekatkan kepada kekafiran. Betul? Kalau kemiskinan bisa mendekatkan kepada kekafiran, artinya kemiskinan juga bisa meningkatkan dan mendekatkan kepada kriminalitas. Kasihan Pak Polisi kalau rakyatnya banyak kriminalitas. Dan kasihan diri kita karena hidupnya tidak tenang. Betul? Sudah paham apa paham? Alhamdulillah. Ngaji kita berikutnya soal tanam pohon. Bang Iwan keliling ke pondok-pondok juga tanam pohon. Lebih 100.000 ditanam Bang Iwan dan Ki Ageng Ganjur serta pesantren. Oi, siap tanam? Santri siap tanam? Jangan hanya ninam tok, tapi juga disiram. Siap disiram? Kalau gitu, tanam, siram, tanam. Kita tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, kita menanam. Jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Siram, yuk kita siram. Apa yang kita tanam, ya mesti kita siram. Tanam pohon kehidupan. Sirami dengan saya. Tanam masa depan. Benalu kita bersihkan. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon. Biarkan anak cucu kita menghirup udara segar. Biarkan mereka tumbuh bersama hijaunya daun. Jangan biarkan mereka mati dimakan hama kehidupan.
Bantu kita menghirup udara segar. Biarkan mereka tumbuh bersama hijaunya daun. Jangan biarkan mereka mati dimakan hama kehidupan. Tanam, 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 kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, 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 kita menanam. Jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Hey! 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 Tanam, tanam, tanam. Hey! Tanam, tanam, tanam. Hey! Hey! Alhamdulillah. Masya Allah. Mas, itu yang ada di barikade atas tolong turun ya, agak berbahaya itu, agak berbahaya ya. Mohon untuk turun ya, supaya lebih nyaman nontonnya, nyaman ya. Turun ya. Oke, kita ngaji lagi ya, setuju? Tadi siang kita dialog di Al-Furqan di bawah ya, pohon. Di bawah pohon luar biasa. Adem. Kenapa Islam mengajarkan kita tanam pohon? Pertama, setiap helai daun menghasilkan oksigen. Betul? Oksigen berguna untuk kehidupan. Di rumah sakit Lubuk Linggau, 1 botol oksigen 300.000. Betul apa betul? Tapi kalau kita tanam pohon, pohon menghasilkan oksigen, insya Allah oksigennya gratis semuanya. Alhamdulillah. Kalau OI tanam pohon, santri tanam pohon, menghasilkan oksigen, oksigennya dihirup oleh kita semua. Insya Allah pahalanya untuk yang menanam. Alhamdulillah. Yang kedua, dalam Al-Quran dijelaskan, setiap helai pohon berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu. Kalau OI tanam pohon, pohonnya tumbuh, daunnya berzikir, pahalanya untuk OI dan santri semuanya. Alhamdulillah. Nah, enak apa enak? Cocok apa cocok?